Oke Brudas, balik lagi di channel Sendal Putus. Kali ini kita akan membahas DTTH episode 104 bagian 1. Jangan lupa di subrek Bruda ya. Kalian bisa nonton episode sebelumnya di channel saya Sendal Putus. Setelah kepergian Xiaoyan dan Feng Xuanxia, Lan Xunqi datang menanyakan dan menemui Feng Qian'er tentang perasaannya terhadap esensi darah kuno di tubuh Xiaoyan apabila benar-benar ada perasaan gadis itu di dalam tubuh Xiaoyan. Dia menyarankan agar melapor masalah ini ke ras suku Phoenix dan membiarkan suku Phoenix iblis surga untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara di atas burung terbang, Feng Xuanxi dan Xiaoyan sudah terbang melewati tebing dan Mu Qianluan dan gurunya menatap Xiaoyan terus-menerus, di mana Xiaoyan berkontraksi mengeluarkan darah esensi kuno di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian botol giok muncul dalam tubuhnya yang diselimuti api surgawi, membuat Feng Xuanxi terkejut. Ternyata Xiaoyan benar-benar menyembunyikan darah dari ras Phoenix iblis kuno di dalam tubuhnya. Namun, yang membuat bingung Feng Xuanxi dan lainnya adalah posisi Xiaoyan masih diam dan tidak bergerak sama sekali, dan justru menunjukkan ekspresi kesakitan dengan wajah merah padam. Sementara itulah, Feng Xuanxi berdiri dari tempat duduknya menyadari, jika darah esensi Phoenix kuno tertinggal di dalam tubuh Xiaoyan, di mana darah Phoenix ini hanya dapat dimurnikan dari gari keturunannya saja. Dan apabila Xiaoyan tidak dapat mengeluarkan darah esensi dalam tubuhnya, kemungkinan besar tubuh Xiaoyan akan meledak dalam kehancuran. Ternyata esensi darah ini tertinggal dalam tubuhnya, dan apa yang diketahui Feng Xuanxi adalah, darah itu tidak bisa dimurnikan oleh orang luar, selain suku Demon Phoenix. Mengetahui murid dari Abah Yao Lao sedang sengsara, Feng Xuanxi telah memindai darah itu, telah menyebar ke dalam tubuh Xiaoyan. Bahkan dengan kekuatan dusun seperti Feng Xuanxi tidak bisa ikut campur dalam hal ini, karena justru bisa menambah masalah. Sementara itu, kita lihat di dalam tubuh Xiaoyan sedang berusaha keras untuk menekan pemberontakan esensi darah kuno di dalam tubuhnya. Sebenarnya hanya ada satu tetes dalam tubuhnya, namun setetes darah itu mampu membuat tubuhnya terbakar seperti ini. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak mau menyerah dan segera menyebarkan kekuatan soritulanya untuk mengumpulkan darah Phoenix yang tersebar dengan tujuan menyempurnakannya. Sekaligus Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat darah hijau merah yang menyebar telah berkumpul menjadi satu sebelum menciptakan semacam kuali dengan api teratainya dan berencana memurnikan gumpalah darah itu seperti dia memurnikan pil obat liar. Dalam esensi darah kuno berubah menjadi kekacauan seiring dengan suhu tinggi, dikali api juga naik cepat. Suhu yang sangat tinggi ini secara bertahap menyebabkan benih energi hijau merah menguap sebelum berubah menjadi gumpalan kabut hijau merah dan tidak lagi memiliki sifat kekerasan. Kabut hijau merah berulang kali merembet keluar dari kuali api, berulang kali menembus ke dalam tubuh Xiaoyan menjadi tonik yang luar biasa, membuat seluruh bagian tubuhnya menguap. Meski begitu, Xiaoyan merasa jika penguatan gila-gilaan ini juga berpotensi membuat tubuhnya kacau balau, padahal masih ada pertigaan dari gugus energi hijau merah yang harus Xiaoyan serap. Dan benar saja apa yang dikhawatirkan Xiaoyan, gugusan hijau merah terus menyerbunya itu mulai menunjukkan tubuhnya pembekakan hingga Feng Xuanxi, Mu Jingluan, dan juga Linyan mulai ketar-ketir melihat Xiaoyan malah berubah menjadi obesitas seperti ini. Mu Qianluan tertawa pahit saat melihat seperti ini, karena dia tahu tubuh Xiaoyan tidak dapat menyerap begitu banyak darah esensi Phoenix, dan pembengkakan ini adalah peringatan awal ledakan tubuh seseorang. Feng Xuanxi juga tahu hal itu, namun dia tetap saja tidak bisa ikut campur secara acak dan tidak ada bisa elit dusun ini bisa lakukan kecuali menunggu lebih lama. Dan apabila Xiaoyan masih tidak memiliki solusi, setelah beberapa waktu maka dia akan melakukan segala cara untuk mengeluarkan darah Phoenix kuno dalam tubuh Xiaoyan. Tiga orang lainnya masih hanya terdiam menyaksikan Xiaoyan yang makin dan semakin melardiaman. Situasi ini menjadi lebih mencekam. Setelah pembuluh darah pecah membuatnya tampak seperti orang berdarah menakutkan. Di sini Feng Xuanxi sudah tidak bisa menahan diri lagi dan ingin memulai mengumpulkan energi alam yang agung di tangannya. Namun baru saja ia ingin menyelamatkan Xiaoyan bermaksud mengeluarkan esensi darah kuno, murid Abah Yao Lao justru membuka matanya tiba-tiba saja membentuk semacam segel aneh di tangannya sebelum membentuk sayap tulang raksasa dengan cepat mengepakkan di balik punggungnya seperti permata. Tidak sampai di situ saja, energi hijau merah yang sebelumnya menyerbu tubuh Xiaoyan secara perlahan mengalir ke tulang-tulang tersebut dan membuat mengkilap dengan warna hijau merah yang indah.
Feng Shunxi dan dua orang muda langsung diterbengong setelah mengetahui Xiaoyan, atau orang terkuat di Sulawesi, mampu menyempurnakan esensi darah suku Phoenix Iblis kuno. Mu Jingluan berpikir bahwa Xiaoyan telah membunuh suku ras Phoenix dan menggunakan tulangnya serta darahnya untuk memperkuat dirinya. Feng Shunxi tidak berkomentar apa-apa, dan berpikir bahkan dia dan Yao Chen berpikir dua kali sebelum menyentuh suku Heaven Demon Phoenix. Namun belum sempat berpikir tiba-tiba Xiao dan membuka matanya bergerak sebelum berdiri mengepalkan tinjunya, dan tanpa sadar melolong ke langit, hingga mendengarkan raungan-raungan naga samar dan burung Phoenix yang menguncang hati seseorang. Feng Shunxi langsung bergetar saat mendengar lolongan Xiao yang tidak menyangka bahwa pemuda itu memiliki gelombang sonik tertinggi di dunia. Namun Feng Shunxi memintanya Xiaoyan untuk berhati-hati, karena saat ini suku Phoenix akan memberikan perhatian khusus kepadanya. Setelah itu beberapa saat kemudian, di mana Feng Shunxi menyaksikan keberadaan Yao Lao, dan niat membunuh muncul dalam tubuhnya, saat mengetahui jika Yao Lao telah ditahan oleh Aula Jiwa Diaman. Lebih marahnya lagi dia mengetahui jika murid dajalnya yaitu Hangang bekerja sama dengan Aula Jiwa. Dan setelah orang tua ini menyebut nama-nama Yao Chan, Mu Jingluan langsung membekakan matanya mengetahui jika guru dari Xiao yang ternyata orang tertinggi di atau kepala pavilion bintang jatuh sebelum dibunuh oleh murid Jahanam Hang Feng. Dan disitulah Xiaoyan mulai tahu dia mana gurunya yang ganteng ternyata orang tertinggi di benua dataran tengah. Kembali lagi kemarah Feng Shunxi yang meluap-luap seperti badai hujan halilintar, dan saat itulah Xiaoyan mengeluarkan botol giok di mana tubuh jiwa Han Feng diperlihatkan ke Feng Shunxi, dan auto orang tua itu tambah marah seperti badai menghapus rasa cintaku kepada penonton. Saat Feng Shunxi tahu jika jiwa Yao Lao berada di tangan komunitas pencari jiwa, dari situlah dia ingin menghancurkan Han Feng. Untung dengan cepat Xiao memberitahu jika tubuh Han Feng ini masih berguna untuk beberapa informasi. Karena itulah sementara Feng Shunxi kembali dulu ke pavilion bintang jatuh, dan berencana mengumpulkan ahli dusun yang pernah berteman baik pada Yao Chen, dan berencana menyelamatkan Yao Lao segera mungkin. Dengan mendengar perkataan Feng Xian, Xiaoyan Pui merasa lega menyadari bahwa ia sudah tidak repot-repot mencari bantuan besar, cukup mengandalkan Feng Shunxi aja. Oke brudasku, yang aku sayang segini aja dulu episode 104 bagian 1 ya.